Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang halal food marketing, a case study on consumer behavior of chicken-based processed food consumption in central part of Java, Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya uh, saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang pertama itu Kuntum Khaira Umah, kedua Nurul Hadi, yang ketiga Putih Melni Idris, dan yang keempat saya sendiri itu Muhammad Irfan Anugrah Sufyan. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Putih kepada Putih. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah latar belakang penelitian di mana dibahas di sini yaitu makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Di mana banyak konsumen yang lebih mendahulukan cita rasa makanan daripada melihat kehalalannya. Dalam ajaran syariat Islam, umat Islam juga umat Islam sebelum mengonsumsi makanan harus terjamin kehalalannya. Yang mana halal tidak hanya dilihat dari segi penjual memakai hijab, tetapi harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen untuk melakukan keputusan mengkonsumsi makanan halal? Yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi makanan halal? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Putih. Selanjutnya itu kerangka teori atau kerangka pemikiran yang akan dibacakan oleh Kuntum. Kepada Kuntum, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk kerangka pemikiran, yang pertama ada variabel X1-nya yaitu persepsi konsumen, dan variabel X2-nya faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal. Dengan variabel Y-nya yaitu keputusan mengkonsumsi makanan halal. Lalu untuk landasan teori, yang pertama itu ada teori halal yang berarti diizinkan atau boleh. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Untuk teori persepsi, yaitu merupakan suatu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi? Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan, yang kedua pengalaman masa lalu, yang ketiga pengalaman dari teman-teman, yang terakhir yaitu komunikasi dan pemasaran. Untuk faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal, yang pertama pada penelitian ini yang pertama yaitu ada word of mouth dan melalui media elektronik seperti iklan di televisi dan radio. Yang kedua gerai yang mudah diakses dan mudah ditemukan, dan yang ketiga yaitu potongan harga. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih Kuntum. Selanjutnya itu teknik analisis data yang akan saya bacakan sendiri. Yaitu penelitian teknis analisis data itu penelitian ini menggunakan pendekatan dan upaya deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan perilaku konsumen saat mengkonsumsi makanan olahan berbahan dasar ayam di outlet lokal itu produk yang halal. Next. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil survei terhadap 292 pengetahuan responden tentang konsep halal bervariasi. Faktor yang mempengaruhi konsumen adalah rasa 59%, halal 27%, varian, tekstur, dan kemasan masing-masing 8%, 5%, dan 1%. Selain itu, faktor keluarga 60% adalah yang paling berpengaruh, diikuti oleh teman dan kolega sebanyak 27% dalam keputusan membeli makanan halal. Selanjutnya yaitu hasil dan implementasi penelitian yang akan dibacakan oleh Hadi. Pada Hadi, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini untuk penelitian selanjutnya
diharapkan, untuk yang masa akan datang peneliti itu membahas mengenai, kesamaan persepsi konsumen mengenai produk halal dan juga meneliti bagaimana dampaknya pada kinerja pengusaha makanan. Nah, selain itu diharapkan juga ke depannya juga diteliti mengenai pengaruh labellisasi halal terhadap proses pembelian. Mungkin intinya di sini diharapkan peneliti ke depannya itu, lebih fokus lagi menggali variabel-variabel apa yang ada di penelitian itu nantinya. Next slide. Dan untuk implikasinya sendiri juga ada 2 poin di sini teman-teman. Yang pertama itu diharapkan untuk, eee, bagaimana pemerintah itu bisa meningkatkan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu halal. Sehingga dengan pengetahuan itu ditingkatkan nanti dampaknya, ada kesamaan persepsi gitu. Nah, ketika ada persamaan persepsi itu akan jadi lebih baik dan untuk menyamakan persepsi tersebut mungkin sebaiknya bisa dimulai dari, faktor yang paling berpengaruh tadi. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa, yang paling berpengaruh itu keluarga sebesar 60%. Nah, mungkin untuk edukasinya kita bisa mulai dari situ dulu. Nah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adi, dan berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.